Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita persiapkan hati kita untuk belajar tentang firman Tuhan bersama-sama pada malam hari ini. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita renungkan akan setiap kasih dan kebaikan Tuhan yang boleh memimpin dan memelihara hidup kita sampai hari ini. Baik, Bapak, terima kasih Tuhan. Malam hari ini Engkau telah membawa kami ke tempat ini untuk belajar mengenal Engkau jauh lebih dalam lagi Tuhan. Dan biarlah dari setiap apa yang telah kami kenal Engkau melalui firman-Mu, pertajamkanlah pengenalan kami jauh lebih dalam lagi Tuhan, agar kami menikmati setiap kuasa-Mu di balik setiap pengenalan kami kepadamu. Kita naikkan pujian, bila aku buka mataku dan lihat wajah-Mu. Kami terkagum Tuhan akan setiap kasih dan kebaikan-Mu setiap pagi yang Engkau sediakan bagi kami Tuhan. Ini live Pak. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersagu karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Bila ku buka mataku, lihat wajah-Mu, ku terkanjung bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk
kepada hambanya saya persilahkan. Mari kita berdoa. Kami memuji, meninggikan Tuhan Juru Selamat kami, Allah yang setia, Allah yang mengasihi kami. Terima kasih untuk pengalaman-pengalaman baru berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih untuk pengalaman iman yang Tuhan beri bagi kami setiap waktu. Dan kami bisa mengalami Tuhan setiap hari dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu. Sekarang dalam kelas PA ini Tuhan kiranya mengajar kami akan kehendak-Mu, akan maksud-Mu melalui firman yang kami baca. Berkatilah Allah yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus, kami membuka hati kami membuka pikiran kami membuka jiwa kami, dan Tuhan berbicara, meneguhkan kami, memberkati kami, memberi pengalaman baru melalui nama-Mu, Elohim. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Baik saudara-saudara, tema kita pada malam ini adalah apa kaitan nama Tuhan Elohim, khususnya Kejadian pasal 1. Jadi judul kita adalah Elohim, pencipta yang maha kuasa, dalam Kejadian pasal 1. Coba kita lihat pengertian Elohim. Minggu lalu kita sudah membahas apa itu Elohim secara umum. Sekarang kita akan mempelajari Elohim khusus di pasal 1. Alkitab terjemahan baru menulis Elohim itu dengan kata Allah. Tapi sekali lagi seperti minggu lalu saya katakan bahwa tidak selalu kata Allah dalam terjemahan baru itu merujuk pada nama Elohim. Karena itu berarti kesalahan besar yang dilakukan oleh Alkitab 2000, Alkitab yang mengganti nama Allah menjadi Elohim. Dan Elohim itu berarti dari dua kata El, artinya kuat, dan Allah, yang berarti bersumpah atau mengikat dengan suatu sumpah. Jadi El itu adalah dia yang kuat, dan Allah itu bersumpah atau mengikat dengan suatu sumpah. Dari sini kita bisa merujuk bahwa Allah kita begitu hebat. Dia superior, tapi dia bersumpah demi dirinya untuk kita yang inferior, orang yang fana. Istilah Elohim digunakan sebanyak 2500 kali dalam Alkitab untuk menyatakan Allah itu adalah pencipta. Kalau belum baca Kejadian pasal 1, kalau kita mau baca cukup panjangnya, tapi saya berharap kita sudah membaca 2 bulan yang lalu, kita sudah baca dan masih ingat. Nah sekarang kita mempelajari makna pemakaian kata Elohim dalam Kejadian pasal 1. Menarik saudara-saudara, waktu kita membaca Alkitab kita terjemahan baru, kita menemukan kata Allah seluruh Kejadian pasal 1 ditulis. Dan tidak kita menemukan nama yang lain, nama Tuhan yang lain. Yang ditulis Elohim. Dan waktu kita membuka lembar yang kedua, pasal yang kedua, kita menemukan nama yang berbeda lagi. Ditulis nama Tuhan, huruf besar semua, dan Allah. Maksudnya Yahweh Elohim. Yang menariknya adalah mengapa Kejadian pasal 1 menulis hanya Allah saja,
atau Elohim saja. Sementara pasal 2 menulis kata Yahweh, Elohim. Jadi Tuhan sengaja menuliskan nama-namanya secara berbeda dengan tujuan tertentu. Dan maksudnya begini, bahwa Tuhan Yahweh atau Elohim bukan sekedar nama atau bukan sekedar gelar predikat, tapi nama itu mengandung makna tujuan yang Tuhan berikan bagi kita. Dan itulah iman kita. Mengapa kita mempercayai bukan cuma namanya, tapi mempercayai Allah yang berfirman, Allah yang memberi nama itu. Dalam Alkitab, nama atau gelar Tuhan selain sebagai cara Tuhan memperkenalkan dirinya, Tuhan juga sedang memberikan kepada kita hakikat atau sifat dan kuasanya melalui nama tersebut. Jadi waktu Tuhan memberikan namanya, Tuhan sedang memberikan hakikatnya, sifatnya, kuasanya, dan supaya kita mempercayai di balik nama itu. Dan melalui nama tersebut juga Tuhan memberikan pengalaman hidup beriman. Itu sebabnya dalam Kejadian pasal 1 ditulis nama Elohim, supaya kita memiliki pengalaman beriman dengan nama dan pribadi itu. Di pasal 2 dan pasal 3 kita menemukan nama yang sama, Yahweh Elohim, supaya kita memiliki pengalaman hidup beriman dengan nama dan pribadi itu. Dan kemudian lanjut sampai pasal 17, Tuhan memberikan nama yang baru lagi supaya kita memiliki pengalaman hidup beriman dengan nama dan juga pribadi yang memberi nama itu. Dan Tuhan mau membaharui iman kita dari hari ke sehari, setiap hari, melalui pribadi Tuhan yang memberi nama itu. Nama Tuhan dalam Kejadian pasal 1 berbeda dengan nama Tuhan dalam Kejadian pasal 2. Mengapa berbeda? Ada tujuan Tuhan. Tapi Tuhan mau membawa kita kepada maksud Tuhan supaya kita mengalami kehidupan beriman, pengalaman bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya secara khusus malam ini kita akan membahas tentang mengapa Elohim ditulis di pasal 1. Dan bukan cuma pasal 1. Mengapa Elohim ditulis pertama kali. Waktu kita membuka lembar pertama dari Alkitab kita menemukan nama itu. Dan menarik saudara, dan kita menutup Alkitab kita dalam Wahyu pasal 22, kita menemukan nama Allah juga. Bukan nama Tuhan. Diawali Alkitab kita diawali dengan nama Allah Elohim, dan Alkitab kita ditulis dengan nama Allah Theos. Apa maksudnya? Dan ini pasti ada makna yang besar yang Tuhan mau ajarkan kepada kita. Nah, yang pertama saudara-saudara, kita akan mempelajari ya, Elohim berarti Allah yang maha kuasa dalam mencipta. Dalam ayat 1 kita membaca, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dan waktu kita membaca, hampir selalu penciptaan itu dikaitkan dengan Elohim. Waktu kita membaca kata mencipta, Tuhan mencipta langit, Tuhan mencipta bumi, maka biasanya dikaitkan dengan nama ini, nama Elohim. Kadang-kadang juga nama Yahweh. Tapi jarang, lebih banyak berhubungan dengan Elohim. Karena Elohim itu bicara tentang Dia yang kuat, Dia yang perkasa, yang maha kuasa dalam menciptakan langit dan bumi. Saudaraku, kata mencipta dalam bahasa Ibrani itu ada beberapa kata. Coba kita pelajari dulu, baru kita masuk di ayat 1. Nah, kata mencipta dalam bahasa Ibrani itu ada kata yang pertama adalah asa. Asa artinya menjadikan atau membuat. Kita bisa membaca itu dalam Yesaya pasal 41 ayat 20, Yesaya 43 ayat 7,
45 ayat 7 dan ayat 12, ayat 18, Amsal pasal 4 ayat 13. Kata mencipta atau membuat di sana ditulis kata asa. Kata yang lain selain asa adalah yatshar, itu juga mencipta. Tapi lebih tepat diartikan sebagai membentuk. Waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, sebenarnya lebih tepatnya adalah Tuhan membentuk. Membentuk. Juga kita membaca di dalam Yeremia berkata, ketika engkau membentuk aku di dalam kandungan ibuku, menjalin. Lalu kemudian, kata yang ketiga adalah kata yang kun. Ya, kita mendengar satu kata kun, saudara tidak asing ya, jadi, ya, mencipta. Kun artinya menegakkan. Sama juga mencipta, tapi lebih tepatnya menegakkan. Cuman satu kali ditulis dalam Yesaya pasal 45 ayat 18. Kata yang keempat adalah yasat, mendasarkan. Bumi dicipta, didasarkan. Jadi bumi didasarkan itu sama dengan dicipta. Kita menemukan di dalam Mazmur 89 ayat 12 sampai dengan 13. Dan kata yang kelima yang dipakai mencipta itu adalah hadas. Hadas artinya memperbaharui. Atau hadas itu juga menjadikan baru. Mazmur 51 ayat 12. Kita percaya kita dicipta. Jadi kita dicipta dua kali. Waktu penciptaan Adam dan Hawa dicipta. Waktu kita dalam kandungan ibu kita juga dicipta, tapi dibentuk. Dan waktu kita lahir baru yang kedua, kita diciptakan baru dengan memakai kata hadas. Lahir baru. Tapi yang menarik, yang dipakai oleh Musa dalam Kejadian pasal 1, bukan 5 kata tadi. Asa, yatshar, kun, hadas. Bukan 4-5 kata itu. Tapi kata yang dipakai adalah kata bara. Bara. Bara itu hanya diperuntukkan kepada Allah saja. Dan tidak pernah dipakai untuk manusia. 5 kata tadi yang saya katakan dalam mencipta, 5-5-nya bisa diperuntukkan kepada manusia sebagai subjek. Waktu kita baca Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah mencipta, dan kata mencipta di sana adalah bara. Bunyinya begini, Beresit bara Elohim. Pada mulanya Allah mencipta. Jadi tidak dipakai 5 kata ini, tetapi dipakai kata bara. Mengapa? Karena kata mencipta bara ini hanya diperuntukkan kepada Tuhan saja. Kalau dalam bahasa Indonesia berbeda. Dalam bahasa Indonesia bisa mencipta lagu, itu manusia. Jadi bukan bara. Menciptakan mungkin mimbar baru, meja baru, atau menciptakan model rumah baru, itu untuk manusia. Tapi untuk pencipta langit dan bumi, bara, hanya Tuhan. Hanya Tuhan. Dan kalaupun manusia bisa mencipta, mereka bukan bara. Dan ciptaannya berbeda dengan kualitas dari apa yang diciptakan oleh Tuhan. Manusia tidak pernah mencipta. Misalnya bolam tidak diciptakan oleh manusia, tapi bolam, lampu, listrik ditemukan oleh manusia. Padahal sebelumnya belum ada lampu. Tapi diberi istilah menemukan. Bukan mencipta komputer, tapi membentuk atau menemukan sampai muncul komputer. Menemukan karena manusia diberi akal. Manusia diberi hikmat. Dan sampai sekarang Tuhan memberi kita hikmat untuk menemukan. Menemukan banyak hal. Dan ini yang dimaksud oleh Tuhan supaya manusia berkuasa di bumi ini untuk menemukan, mengembangkan, mencipta, berkreasi. Dan kita semua diberikan kuasa oleh Tuhan. Tuhan berkuasa tapi dia bara.
Kita diberi kuasa untuk menemukan. Dan penemuan itu karena latihan terus-menerus dan hikmat dari Tuhan. Sekarang kita mempelajari kata pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, yang ditulis kata bara, beresit bara Elohim, haares we'et hasamayim. Makna yang terkandung dalam mencipta bara itu ada 3. Yang pertama, saya sudah sebutkan tadi, hanya Tuhan yang memakai kata ini, mencipta. Jadi semua apa yang kita lihat, ciptaan ini berasal dari Tuhan. Uang sebagai alat pembayaran ditemukan oleh manusia. Dan itu ciptaan dari Tuhan. Tuhan yang mengadakan. Pekerjaan, hasil temuan dari manusia. Tapi Tuhan sudah membuat itu sebelumnya. Dan kita yang menemukan. Maksud saya bahwa semua pekerjaan, semua uang, semua berkat, Elohim yang menciptakan. Dan melalui pengalaman dengan Elohim, kita dapat menemukan pekerjaan, menemukan berkat, menemukan uang, menemukan kebahagiaan, menemukan keindahan, menemukan sukacita, menemukan banyak sukacita dan berkat setiap hari. Amin. Dia Elohim yang sudah menciptakan, dan kita harus menemukan itu. Menemukan kebahagiaan setiap hari, menemukan kekuatan setiap hari, dan menemukan berkat-berkat setiap hari karena Tuhan sudah berikan dan Tuhan sudah siapkan. Yang kedua, makna kata mencipta bara adalah Tuhan mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Tuhan mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Jadi tidak ada bahannya Tuhan mencipta langit dan bumi tanpa bahan. Kalau manusia kan ada bahannya dari debu. Tapi langit dan bumi nggak ada bahannya. Dan ini menarik saudara-saudara. Nggak ada modal pun Tuhan bisa ciptakan berkat bagi kita. Nggak ada bahannya. Dan Tuhan sudah menyiapkan semuanya ini karena Dia Maha Kuasa. Itu sebabnya saudara-saudara, mengapa Alkitab kita menempatkan kata Elohim paling depan, supaya kita mempercayai bahwa Dia Allah bukan cuma besar, Maha Kuasa, yang mencipta tanpa modal hidup kita. Kita mendengar banyak kesaksian orang-orang yang tadinya nggak ada modal, tapi secara ajaib Tuhan kirimkan modal. Secara ajaib Tuhan memberikan pengalaman-pengalaman dan kemudian diberkati. Kita bisa searching itu di banyak di YouTube, di internet, tentang orang-orang yang bersaksi dari zero menjadi hero, dari nol, dari kosong, tapi kemudian dipenuhi, diberkati, karena Dia adalah Elohim yang mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Saudara-saudara, kita harus memiliki pengalaman baru berjalan bersama dengan Tuhan. Ex nihilo, kita sering mendengar kata ini, ex nihilo, ya. Ex nihilo ini yang tidak ada bahannya. Gereja ini juga ada dari yang tidak ada. Saya juga tidak ada sebelumnya, kami tidak ada. Saudara-saudara juga tadi tidak ada sebelumnya. Yang kita duduki nggak ada sebelumnya. Kita dalam ruangan ini tadinya nggak ada, kosong tanah ini. Ex nihilo. Di tangan kita mungkin kosong. Itu sebabnya Tuhan menyatakan namanya. Kita membuka lembar yang pertama, kita menemukan Dia yang Maha Kuasa, yang sanggup mengadakan, yang sanggup mencipta bara. Kita bisa tulis di ruang tamu kita. Kita bisa tulis di dapur kita nanti, atau di mana, di tong beras. Bara. Dia mencipta yang tidak ada menjadi ada. Ya. Masa apa itu, cerita yang hidup, apa itu cerita yang danau
Danau Toba. Ceritanya yang menikah dengan ikan. Masak hanya setiap kali dia masak dari cuman satu butir beras. Dan itu ceritanya hidup. Mengapa kita tidak menghidupi Allah Elohim? Mengapa kita tidak mempercayai Elohim? Itu sebabnya ditulis. Kata yang pertama supaya kita menemukan Dia yang Maha Kuasa, tidak ada yang mustahil bagi Dia. Dan Tuhan akan memimpin kita ke sana. Amin. Yang ketiga, kata bara menunjukkan bahwa ciptaan Allah itu sempurna. Waktu Allah menciptakan bumi, langit dan bumi dalam keadaan sempurna. Tuhan menciptakan bumi ini sempurna, matang. Batu-batu diciptakan dengan sempurna. Tanah diciptakan dengan sempurna. Persis seperti waktu Tuhan menciptakan manusia itu sempurna. Adam dan Hawa. Kira-kira waktu Adam diciptakan, hari pertama dia berumur berapa tahun? Ngerti maksudnya? Ya. Waktu Adam diciptakan, pertama kali itu, detik itu, dia berumur berapa tahun? Dia dewasa dan siap nikah kan? Dia tidak diciptakan dari kecil. Waktu dia diciptakan, ya dia berumur satu hari itu. Dia nggak berumur langsung 35 tahun, nggak, satu hari itu dia berumur. Seperti itu juga bumi. Mengapa bumi kita? Katanya kan bumi kita ini semakin tua. Nah ini hati-hati saudara-saudara, bumi kita ini umur berapa tahun sih? Dunia pengetahuan mengatakan miliaran tahun. Tapi waktu kita membaca Alkitab, tidak miliaran tahun. Tidak jutaan tahun. Nah saudara-saudara, kita menolak teori perkembangan. Bumi ini tidak berkembang. Memang waktu diciptakan sudah dalam keadaan tua dan tidak berkembang. Dan juga kita menolak. Kita mendengar begini saudara, matahari kita ini sudah mulai redup. Sinarnya, cahayanya, betul ya? Pernah mendengar berita itu? Dan orang kemudian berusaha membuat matahari. China sudah membuat matahari ya. Katanya terangnya lebih kuat daripada matahari dibuat Tuhan. Saya nggak yakin. Mungkin dilihat dari dekat, terang banget. Tapi dibawa sampai sejauh dari matahari dibuat Tuhan, nggak mungkin. Dan percayalah, matahari itu akan redup yang dibuat oleh manusia. Di China itu akan redup nanti, percayalah. Dan Tuhan tidak membutuhkan listrik untuk mengalirkan matahari yang Dia ciptakan dalam keadaan sempurna. Dan dunia berkata begini, ilmu pengetahuan berkata begini bahwa matahari yang diciptakan Tuhan itu, tapi kayaknya ilmu pengetahuan juga tidak sepakat bahwa matahari itu diciptakan oleh Tuhan. Matahari nggak diciptakan oleh Tuhan. Dan mereka berkata bahwa matahari itu akan redup. Tapi kita berkata bahwa di Wahyu, justru matahari itulah di akhir zaman nanti akan membakar bumi. 3/4 manusia akan mengalami kepanasan. Hari ini kita sangat kepanasan. Matahari diciptakan Tuhan tidak akan hancur seperti yang dikatakan oleh ilmu pengetahuan. Saudara pernah mendengar teori Big Bang? Big Bang atau teori apa ini? Teori Big Bang mirip dengan teori evolusi. Teori Big Bang itu adalah sebenarnya menyangkal penciptaan manusia dan penciptaan alam semesta. Langit dan bumi ini Tuhan tidak pernah ciptakan. Kalaupun mungkin Tuhan menciptakan, Dia hanya menciptakan satu benda massa. Satu benda massa, dan benda itu karena miliaran tahun dia semakin besar dan berputar begitu kencang, akhirnya lama-kelamaan panas dan meledak. Dan hasil ledakannya itu membentuk planet-planet. Itu pelajaran ilmu pengetahuan. Betulkah? Pernah belajar itu?
Dan itu menyangkal Tuhan sebenarnya. Atau misalnya, atau yang kedua lagi adalah teori evolusi. Tuhan tidak pernah menciptakan manusia. Kalaupun Tuhan mencipta, dia mencipta sel yang sederhana. Sel yang sederhana itu kemudian berkembang. Sel sederhana mungkin amoeba. Kemudian berkembang menjadi jentik. Berkembang menjadi berudu. Berkembang menjadi apa? Cebong. Ya. Berkembang menjadi kodok. Berkembang menjadi kadal. Berkembang menjadi buaya. Atau kemudian berkembang menjadi monyet dan berkembang jadi manusia. Itu teori evolusi. Nah, kata bara, pada mulanya Allah mencipta langit dan bumi, tidak ada perkembangan. Waktu dia menciptakan manusia juga tidak ada perkembangan. Apa yang diciptakan oleh Tuhan sempurna. Amin. Pemberian Tuhan, berkat Tuhan itu juga sempurna. Saya mendengar, Pak, ada orang diberkati, kemudian tiba-tiba dia bangkrut. Pemberian Tuhan sempurna. Dan apa yang dia berikan itu untuk kemuliaannya. Jadi ini makna kata pada mulanya Allah mencipta. Kata mencipta itu adalah bara. 3 makna ini. Sekarang kita lanjutkan. Yang kedua, Elohim itu menunjuk Allah adalah kesatuan dalam kejamakan. Kesatuan dalam kejamakan. Bagaimana itu? Nah, walaupun Trinitas tidak diajarkan dalam banyak kata perjanjian lama, namun jejak-jejak tentang Trinitas dapat ditemukan dalam seluruh halaman Alkitab perjanjian lama. Coba kita lihat nama dari Tuhan. Ya. Minggu lalu kita sudah mempelajari kata El. Dan tadi di awal El yang kuat. Dan kemudian ada kata yang kedua adalah Eloah. Mengapa 2 kata ini tidak dipakai dalam pasal 1? Tapi sebaliknya, Tuhan menyuruh Musa untuk memilih kata Elohim. Tuhan bisa memilih kata El yang kuat. Atau Tuhan bisa memilih kata Eloah. Eloah itu menunjukkan tunggal sebenarnya. Tapi mengapa Tuhan memakai kata Elohim? Karena im itu kemungkinan jamak. Misalnya Immanuel. Allah menyertai kita, itu jamak. Atau kita membaca kata, mendengar misalnya kata apa yang jamak. Langit. Langit itu adalah samayim. Kita ke dalam bahasa Ibrani air. Air itu adalah mayim. Atau hari-hari. Berarti apa itu? Yomim. Hari-hari. Yom. Kita mendengar istilah Yom Kippur. Yom Kippur ya. Jadi Yom itu hari. Jadi kalau Yomim berarti hari-hari. Ada juga har itu gunung. Kalau harim berarti gunung-gunung. Mengapa Tuhan memakai kata Elohim bukannya El atau Eloah? Kata yang digunakan untuk nama Elohim itu menunjuk bentuk gabungan tunggal dan jamak. Tunggal dan jamak. Coba kita lihat. Contohnya begini. Ya. Di depan sudah ada Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah. Baiklah kita. Berfirmanlah Allah. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ini bukan bahasa di satu suku. Kayak di bahasa tertentu. Di tempat saya misalnya, saya ditanya sama lawan bicara saya, siapa nama kita? Enak aja nama kita ya. Nama saya. Ya. Siapa nama kita? Itu penghormatan kata itu siapa nama kita.
Tapi itu adalah kebiasaan di satu suku. Tapi bahasa Indonesia yang benar adalah siapa nama Anda, siapa nama Bapak, bukan siapa nama kita. Ini juga berbeda dengan di bahasa di tempat yang lain. Kami. Ya, kami itu bisa satu orang mewakili tapi dia berkata kami. Tapi di sini ditulis kata kita, bukan kami. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kalau ini adalah Bapa, mengapa dia perlu bicara pada dirinya sendiri? Baiklah kita, itu kan aneh. Baiklah kita menjadikan manusia. Kata menjadikan ini adalah tadi asa atau yatsar di sini, menjadikan yatsar, bukan mencipta bara. Baiklah kita. Berarti Allah berbicara kepada pribadi yang lain sampai dikatakan kita. Makanya kata yang kita temukan pertama kali Elohim. Lalu dalam perjanjian baru kita menemukan ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Supaya iman kita hidup, dan ini hal yang luar biasa saudara-saudara. Kalau Bapa sudah cukup untuk menghibur kita dan menguatkan kita, ada lagi Anak Yesus Kristus yang menguatkan, menghibur kita. Ada lagi Roh Kudus yang menguatkan, menghibur kita. Jadi orang Kristen terlalu kaya dengan penghiburan. Orang percaya terlalu kaya dan Tuhan kita begitu hebat. Kita tidak pernah kekurangan penghiburan. Bayangkan orang yang tidak punya Allah itu bisa dapat penghiburan dari dunia. Dari dunia loh. Kita punya penghiburan dari Elohim. Bapa menghibur kita, Yesus menghibur kita, Roh Kudus menghibur kita. Begitu kaya. Saudara-saudara, hidup kita begitu kaya dan kita akan berlimpah-limpah dengan pengalaman-pengalaman dikuatkan, dihiburkan, dan bagaimana hidup kita diperindah. Elohim. Elohim bicara tunggal jamak. Dan kita menyebutnya sebagai Tritunggal. Ya, kata baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar kita. Kata kita itu adalah dari kita menjadikan. Kata kita menjadikan dari, ingat kata asa tadi, ya. Asa itu menjadikan. Ini adalah orang ketiga tunggal. Orang pertama tunggal saya. Orang kedua tunggal Anda. Kamu. Orang ketiga tunggal adalah kita. Dan Tuhan berkata, baiklah kita. Orang ketiga, kalau orang ketiga jamak adalah mereka. Orang kedua jamak adalah kalian. Jadi Alkitab menunjukkan bahwa Allah kita itu adalah Dia tunggal jamak. Kejadian 3:22 berkata, berfirmanlah Tuhan Allah. Nah, sekarang kita menemukan dua kata. Kalau di Kejadian pasal 1 kita menemukan kata cuma satu, Allah. Itu Elohim. Tapi dalam pasal 3 kita menemukan ada dua kata, Yahweh Elohim. Berarti ini mengutamakan Yahweh-nya. Berfirmanlah Yahweh. Siapakah Yahweh? Dia Elohim. Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Kalau sendiri kan tidak mungkin salah satu dari kita. Jadi Tuhan berbicara dengan dirinya lagi. Dirinya siapa ini? Ada yang lain. Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Salah satu dari kita. Atau Kejadian 11 ayat 7. Baiklah kita turun. Kalau di kitab yang lain kan ada yang lain sana ya. Kami memberikan hukum kepada manusia. Sebenarnya juga jamak ya. Tapi mereka tidak mempercayai tunggal yang jamak. Jadi tunggal yang jamak, dia adalah Elohim yang perkasa. Dan ini juga berarti bukan cuma pribadinya yang jamak,
tetapi kemuliaannya yang jamak. Nah, yang ketiga, saudara, kita akan mempelajari yang ketiga puncaknya. Elohim menunjukkan eksistensi Allah yang maha tinggi. Elohim menunjukkan eksistensi Allah yang maha tinggi. Elohim adalah penguasa dunia. Jadi Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan ayat 31 menunjukkan bahwa Dia pencipta langit dan pencipta bumi. Itu bicara eksistensi dari Allah yang maha tinggi. Dia sebagai penguasa. Nah, kesengajaan Tuhan memakai Elohim menjadi nama dirinya sekalipun Elohim bisa merujuk kepada dewa. Minggu lalu kita sudah pelajari. Itu sebabnya kita tidak setuju bahwa setiap kata Allah di Alkitab kita diganti dengan Elohim. Karena menurut mereka Allah itu adalah dewa mata air. Menurut mereka di sana Allah itu adalah dewa yang disembah di Timur Tengah. Tapi saudara, Elohim juga itu merujuk pada dewa. Jadi untuk menyatakan bahwa, begini menyatakan, kalaupun, apa kita setuju ada dewa? Kita setuju ada dewa? Ya? Kita setuju ada dewa? Apa kita setuju ada Allah-Allah lain? Kalaupun ada, saya bilang begini, kalaupun ada Allah-Allah lain, kalaupun ada ilah-ilah lain, kalaupun ada dewa atau dewi lain, Elohim yang dipakai oleh Tuhan, namanya ini, lebih berkuasa dari semua Allah, semua dewa, semua dewi, semua batara, semua batari, semua yang disebut penguasa, semua yang bisa disebutkan, dewa mana saja harus tunduk pada Elohim. Jadi Tuhan menggunakan nama Elohim ini adalah bicara tentang kemajemukan kemuliaan serta kemajemukan kuasa. Kuasanya tiada tara dibanding kalau ada dewa-dewa. Tapi ternyata ada. Ada. Faktanya Tuhan bilang begini. Iya. Gini ya. Bunyinya adalah apa ini? Bunyinya En Kamor Ba Elohim Adonai. Dalam bahasa Indonesia, tidak ada seperti engkau di antara para Allah. Berarti ada para Allah kecil ya, bukan Allah besar. Tapi kata Allah ini ditulis kata Elohim. Loh, apa Tuhan malah bingung nanti? Ada Elohim yang kita sembah pencipta langit dan bumi, tapi juga ada Allah, dewa. Apa Allah tidak bingung? Tidak bingung. Dan Allah memilih Elohim sebagai nama ganti diri untuk menunjukkan bahwa Dia lebih mulia dari semua Allah-Allah, ilah-ilah, dewa atau dewi. Allah memilih nama Elohim ini untuk menunjukkan kuasanya lebih hebat dari semua kuasa-kuasa yang ada di bumi. Kalau ada. Mari saya tunjukkan lagi kepada saudara. Sepanjang sejarah manusia, manusia mencari Allah. Allah kecil. Kita bisa menyebutnya dengan ilah. Dan mereka membuat Allah-Allah yang kecil itu, membuat ilah-ilah, membuat dewa, membuat dewi-dewi. Ada kan? Allah atau dewa kesuburan ada kan? Ada. Dipelihara. Disimpan di rumah. Allah atau dewa kemakmuran, dewa keberuntungan,
Ada. Ada orang itu taruh, itu jimat itu taruh di dompet. Itu dewa itu. Dewa keberuntungan. Kita berkata nggak ada dewa, tapi ketika kita memelihara itu, ada kuasa. Tapi sebenarnya dia adalah iblis. Yang membentuk dewa-dewa ini. Yang membentuk ala-ala ini. Yang membentuk ilah-ilah ini. Baik di perjanjian lama, perjanjian baru, ada banyak dewa-dewa disebut. Misalnya ada dewa Molok, ya. Di Indonesia ada Dewi Sri yang memberi kesuburan untuk padi. Elohim, pencipta langit dan bumi, termasuk tanah yang ada di bumi, dia menciptakan. Dia bukan dewa kesuburan, tapi dia adalah Elohim yang memberi kesuburan untuk tanaman, memberi kesuburan untuk pekerjaan kita. Dan memberi kesuburan juga bagi tubuh kita ya, supaya subur bertumbuh. Elohim. Sebutkan nama dewa, ada banyak. Allah, dewa, tanah, dewa, laut, dewa, air, dewa, langit. Ada banyak dewa. Dan di sini ada istilah penguasa kan? Ada kan? Ada istilah penunggu di sini. Ada penunggu. Hati-hati loh, nanti kesambet. Hati-hati, di sini ada penunggunya. Nah itu dia, ilah. Itu dewa. Ada penunggunya. Tapi Alkitab berkata bahwa Tuhan kita Elohim, dia lebih tinggi dari apapun dan siapapun. Maka kita tidak percaya ada dewa keberuntungan. Kita tidak percaya ada dewa kemakmuran. Kan ada patung toh? Ada patung yang disembah, ditaruh di ruang tamu. Tiap hari disembah. Dan itu memberikan keberuntungan. Dikasih uang di sana. Tapi uangnya kecil ya. Dikasih uang 1.000 di sana. Uang 10.000 kenapa enggak uang seratusan ribu yang begitu banyak ditaruh, supaya nanti ilah itu akan memberikan pengaruh dan berkat-berkat yang lebih banyak. Ya, itu sebabnya saudara-saudara, mengapa kita orang percaya dilarang untuk berdukun. Elohim pencipta langit dan bumi, saudara, pencipta langit dan bumi, dan tidak boleh ada yang lebih kuat di sini, dan tidak boleh ada yang lebih kuat di langit, dan tidak boleh ada yang lebih kuat di antara ini. Itu maksudnya Elohim. Elohim lebih tinggi dari apapun dan siapapun. Dia menciptakan langit. Ada dewa langit. Dia lebih tinggi dari semua dewa langit. Dia yang menciptakan bumi. Ada dewa tanah, ada dewa laut, ada dewa air. Kadang-kadang di mata air itu diberikan persembahan. Dia lebih tinggi, itu Elohim kita lebih tinggi. Jadi ada Elohim kecil. Tapi kita punya Elohim yang lebih besar dari semua Elohim yang kecil. Nah, coba kita dalam teks bahasa Indonesia, kita buka Keluaran 20 ayat 3. Keluaran 20 ayat 3, di sana Tuhan berkata, kita buka dan kita baca bersama-sama. Keluaran pasal 20 ayat 3. Kalau sudah menemukan, kita baca bersama-sama. 2, 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Beberapa orang protes dulu. Kok nama Allah di sini? Boleh nggak diganti? Jangan ada padamu ilah lain. Boleh. Tapi antara Allah dan ilah dalam bahasa aslinya sama. Itu bisa menunjuk El, bisa menunjuk Elohim. Nah sekarang coba kita lihat dalam teks asli Alkitab kita, bahasa Ibrani. Ditulis, jangan ada, ini ditulis
lo. Jangan. Tidak boleh. Lo, yi, ye, he, ye. Dari kata ayah. Jangan ada. Lalu, kata lekah, kamu, kepadamu, lekah. Lalu, Elohim. Coba kita lihat, jangan ada padamu Allah. Adakah kata Allah di ayat ini? Dan kita menemukan ini. Ditulis Elohim juga. Jangan ada padamu Elohim lain. Dia Elohim, tapi dia berkata begini, jangan ada padamu Elohim di hadapanku. Berarti ada Elohim kecil. Yang mana itu? Hati-hati, ini juga bisa jadi Elohim kecil. Bukan cuma ditaruh di tempat yang tinggi di rak, dan lupa membaca yang 1 minggu, hari Minggu kemudian diambil, baru ini Elohim kecil. Waktu ini dibuang, kita marahnya bukan main, dan ini bisa Elohim kecil. Di luar sana kan gitu. Kalau kitab dibuang, marahnya luar biasa. Ini Elohim kecil. Dan ini juga bisa jadi Elohim kecil. Begitu hormatnya pada Alkitab. Sebelum membaca, hormat. Tapi tidak ibadah. Hormatnya pada Alkitab. Ini jadi Elohim kecil. Waktu mau tidur, Alkitab tidak dibaca, tapi ditaruh di bantal. Supaya tidak bermimpi yang buruk dan setan tidak datang. Elohim kecil. Elohim kecil, salib. Ini salib ditaruh di depan pintu, supaya setan tidak masuk di rumah kita. Elohim kecil. Berhala. Daun palem, mau pasca dekat lagi ya. Ya, selain untuk hiasan, tapi juga menolak bala. Elohim kecil, berhala. Ada nggak jimat yang kita taruh? Itu Elohim kecil. Keris-keris pemberian orang tua, supaya nanti jangan ada bala. Ini penolak bala. Elohim kecil. Bawang merah diikat-ikat. Ingat waktu kecil? Bawang merah diikat-ikat, ditaruh di depan rumah. Elohim kecil. Orang begitu takut dengan hari Minggu tidak bekerja, tapi mereka tidak datang ibadah juga. Elohim kecil. Kenapa tidak kerja hari Minggu? Tapi kok tidak ibadah? Elohim kecil di sini lebih banyak. Pak, saya bingung ini, Pak. Kalau saya baca Alkitab, saya itu jalannya lancar. Orang bilang, Pak, lempeng. Tapi suatu hari, Pak, saya lupa baca Alkitab. Saya naik motor, saya kena celaka, Pak. Kelihatannya rohani. Tapi Elohim kecil. Doa, baca Alkitab dianggap penolak bala. Tanpa baca Alkitab sekalipun, dia Elohim memelihara kita. Bukan karena kita baca Alkitab. Bukan karena kita berdoa. Memang berdoa adalah sebuah hubungan, tapi bukan mantra. Saya pernah mendengar hati ini pendeta muda yang khotbah dan bersaksi. Saudara-saudara, kalau saya lupa berdoa, itu saya bisa kena bala. Apakah Tuhan terikat hanya dengan doa saja? Apakah Tuhan tidak sanggup waktu kita lupa berdoa? Apa dia tidak sanggup menjaga kita? Dalam NAS, sama, hampir semua terjemahan bahasa Inggris yang mendekati aslinya, KJV, NIV, atau NET, you shall have no other gods. Supaya jangan kita miliki berarti kita percayai.
Kita percaya itu. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari, jangan menyembah ilah lain. Tapi dalam bahasa Indonesia terjemahan baru, jangan ada padamu Allah lain. Lalu ditulis kata ilah. Tapi dalam bahasa Inggris, semua menulis kata God. Dukun pun bisa menjadi ilah. Tukang pijat pun bisa menjadi ilah. Kalau tidak dia tidak mantap. Kalau tidak dia tidak sembuh. Itu ilah. Ya, itu ilah. Kalau saya bekerja di sini saya akan diberkati. Kalau di sini nggak mungkin. Itu ilah. Uang bisa menjadi ilah. Elohim pencipta langit dan bumi dan semua berkat-berkat dari hari pertama sampai hari ke-6 dia mencipta. Dan dia juga mencipta uang. Haleluya. Ya, kita harus memiliki iman yang radikal bahwa dia Elohim lebih besar dari semua dewa-dewa kesuburan, Allah-Allah pemberi kemakmuran. Dialah yang memberi kemakmuran bagi kita, Elohim kita. Nama Elohim merujuk kepada kemuliaan yang tiada tara. Lebih tinggi dari apapun dan siapapun. Lebih tinggi dari semua berkat dan semua kebaikan yang kita alami. Lebih tinggi. Maka seluruh makhluk ciptaan harus tunduk dan menyembah kepadanya. Semua makhluk. Makanya jangan ada padamu Allah lain. Jangan menyembah Allah lain. Hanya kepada Elohim. Jadi yang bukan Elohim tidak bisa disembah. Dan tidak bisa kita menggantungkan diri kita kepada manusia, kepada kuasa. Semua kuasa harus takluk kepada Elohim pencipta langit dan bumi. Semua kuasa termasuk setan dan juga iblis. Harus takluk. Penunggu-penunggu karang harus takluk. Kenapa ada orang Kristen bangun hotel juga bangun penunggu di depan sana? Elohim. Kenapa tidak bangun mezbah penyembahan? Tapi ini bukan bangunan. Dan ini minggu depan kita lanjut di pasal 2. Matius pasal 4 ayat 10. Kita baca sama-sama. 2, 3. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kalau dalam bahasa Yunaninya, engkau harus menyembah Kurios Theos. Tapi kalau ini kita buat bahasa Ibrani, engkau harus menyembah Yahweh Elohenu. Yahweh Elohimmu. Iblis berkata begini, semua yang kamu lihat ini akan kuberikan kepadamu. Semua akan kuberikan. Tapi dengan syarat, sembah aku. Tapi sebenarnya iblis tidak minta penyembahan yang panjang. Iblis tidak minta penyembahan yang lama. Sekali aja, 1 detik saja. Ya tidak apa-apa kan cuma sekali aja. Ya tidak apa-apa kan sekali aja. 1 detik, apa sih susahnya? Saya berlutut sebentar dan saya mendapatkan berkat semua. Apa sih susahnya? 1 kali saja. Apa sih susahnya 1 kali menipu? Apa sih susahnya? Sekali aja. Tapi Yesus berkata, enyahlah iblis. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Iblis sedang mencobai Yesus. Dan Yesus berkata, jangan kamu mencobai Tuhan Allahmu. Jadi Yesus menyebut dirinya adalah Allah. Agama di luar sana sering bertanya begini, tunjukkan 1 ayat saja. Yesus pernah mengaku Tuhan. Saya akan masuk Kristen. Nggak perlu. Percuma masuk Kristen juga, hanya menunjukkan 1 ayat.
Karena itu bukan perjumpaan dengan Tuhan. Dan hampir pertanyaan itu tidak pernah dijawab. Tapi ini adalah salah satu ayat yang mengatakan Yesus menunjuk dirinya sebagai Tuhan. Karena konteksnya adalah iblis mencobai Yesus. Dan Yesus berkata, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu." Iblis minta supaya Yesus berlutut menyembah. Dan Yesus menunjuk dirinya sebagai Tuhan yang layak disembah, bukan iblis, walaupun sekali. Cukup ya? Masih ada 2 lagi, tapi sudah 1 jam. Praktek. Apa yang saudara pelajari dengan nama Elohim yang hebat ini? Prakteknya adalah, kalau dia pencipta yang mengadakan segala sesuatu, kenapa saya takut? Kenapa saya khawatir? Dan Elohim itu berfirman dalam perjanjian baru, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Itu yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Matius pasal 5 ayat 25. Atau Rasul Paulus berkata, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Nyatakanlah keinginanmu dalam doa, permohonan, ucapan syukur. Yesus juga menambahkan, jangan kamu khawatir tentang apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai. Kamu makan, kamu minum, kamu pakai. Dan kita sibuk dengan ini. Dan seakan-akan kitalah Tuhan. Dan kita melupakan Tuhan. Kita cari berkat sampai kita kehilangan hubungan dengan Tuhan. Dia Elohim, penguasa langit dan bumi. Oke, sampai di sini. Ada pertanyaan, saudara? Boleh bertanya? Ya. Supaya jangan asik mendengar dan tapi mengerti kan maksudnya? Mengerti? Atau bingung, ini kok dikasih bahasa asli, itu kan sedikit ya. Sedikit ya. Kalau orang di luar sana kan bangga dengan bahasa aslinya. Padahal kita juga punya bahasa asli. Ya. Ada pertanyaan? Silakan. Ya, teman-teman kita ini dari beberapa tempat, ini tidak bisa, mau Zoom tapi tidak bisa. Ya, mohon maaf ya, supaya mereka juga bisa bertanya. Tapi ada masalah sampai kita terlambat mulai. Ada pertanyaan? Nggak ada? Apa namanya? Iya. Oh ya, dikasih mikrofon ya. Iya, ada yang mau saya tanyakan. Ini terkait dengan apa namanya materi yang minggu kemarin juga seperti itu, tentang penggunaan nama Allah seperti itu kan. Terus kemudian ada beberapa dari saudara-saudara kita, mereka mengganti Allah itu menjadi Elohim. Ya. Padahal dalam Alkitab Perjanjian Lama yang seperti Bapak jelaskan kemarin itu, Allah itu ada dipakai Elohim, kemudian El, kemudian Eloah seperti itu ya. Nah, kalau dari ketiga nama tadi Elohim, El, Eloah, ada ini enggak apa namanya kayak ada tingkatan makna enggak? Apakah Elohim, Eloah, El itu tingkatannya sama sejajar atau mungkin ada ya tingkatan seperti hierarki seperti itu? Itu dulu Pak. Terima kasih. Baik. Ya. Di halaman pertama tadi saya membuka bahwa Tuhan memberikan nama dirinya kepada seseorang, kepada umat Tuhan supaya memiliki pengalaman baru. Jadi nama Tuhan itu tidak ada tingkatannya. Ketika Tuhan memberikan satu nama, Tuhan tidak memberikan nama sekaligus. Tapi Tuhan memberikan namanya satu persatu sebagai pengalaman kepada umat itu. Nah, Elohim khusus ini menarik. Kenapa cuma Elohim di pasal 1 Kejadian ini tidak ditulis Elohim, Yahweh, lalu kemudian ditulis Adonai atau El Shaddai? Karena itu memberikan pengalaman baru satu dulu.
Satu dulu. Lalu di pasal 2, namanya kemudian berubah lagi dengan kata Yahweh. Minggu depan kita bahas. Mengapa Tuhan mengubah namanya di pasal 2? Apa artinya? Jadi nama itu bicara tentang hubungan dan pengalaman beriman dengan Tuhan. Tidak ada tingkatan. Begitu Pak Pepet. Boleh. Ya, lanjut. Jadi berlanjut pertanyaannya. Ya. Jika tidak ada tingkatan seperti itu, apa salahnya mengganti nama Allah yang dalam Alkitab tadi menjadi Elohim? Iya. Ya, padahal artinya sama seperti itu, Pak. Salahnya adalah kalau kita mengganti semua kata Allah di dalam terjemahan baru dengan kata Elohim, kesalahannya adalah yang pertama, maknanya berbeda. Jadi selain pengalaman baru itu ada makna yang Tuhan kasih supaya pengalaman beriman itu hidup. Yang kedua, kalau kita mengganti nama Allah semua menjadi Elohim, maka yang kedua, kata Elohim, kata Eloah itu adalah hasil pilihan dari Roh Kudus untuk dituliskan. Jadi mengganti semua nama Allah, padahal tidak semua kata Allah itu adalah Elohim, bisa bisa Eloah. Maka itu adalah penyelewengan terhadap pengilhaman Alkitab. Karena Roh Kudus tidak menyuruh menulis semua Elohim, itu penyelewengan terhadap Alkitab. Penyelewengan terhadap pengilhaman Alkitab dan juga penghinaan terhadap Roh Kudus yang sudah memilih kata yang tepat. Sama dengan tadi, apa salahnya kalau kita mengganti kata bara menjadi yatsar, penyelewengan. Padahal Roh Kudus sudah memilih, pakailah kata bara, jangan yatsar. Jadi kalau kita ganti, maknanya berubah, penyelewengan terhadap Alkitab, dan juga penghinaan kepada Roh Kudus yang sudah mengilhami manusia, memberi kata yang tepat untuk pengalaman hari itu. Begitu Pak. Ya, lanjut lagi. Nah, ya seperti yang kita ketahui bahwa dalam Alkitab kita itu ada banyak terjemahan. Seperti itu. Alkitab Perjanjian Lama bahasa aslinya itu kan Ibrani ya. Iya. Terus kemudian Alkitab Perjanjian Baru bahasa aslinya itu Yunani. Kira-kira seperti itu, Pak? Iya, betul. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan lagi, di dalam kitab Perjanjian Baru itu kan bahasa Yunani. Kata Elohim itu tidak ada kalau mengacu ke bahasa Yunani seperti itu. Iya. Terus kemudian kira-kira kalau misalnya Alkitab Perjanjian Baru ini diterjemahkan ke bahasa Ibrani, mana yang Elohim, mana yang El, mana yang Eloah, apakah itu nanti akan ya seperti apa pemilihan untuk kata itu Pak, seperti itu Pak? Agak bingung ya. Jadi yang pertama dulu kita pahami, ada beberapa pertanyaan di sana. Yang pertama adalah mengapa Tuhan berbicara dalam bahasa Ibrani? Mengapa Tuhan berbicara dalam bahasa Yunani? Karena lingua franca dan siapa yang dijangkau. Yang pertama adalah Tuhan ingin menjangkau orang Ibrani, maka pakai bahasa Ibrani. Tapi memang menarik adalah bahasa Ibrani begitu kaya dengan makna. Begitu dalam dengan makna dibanding dengan bahasa kita. Itu mungkin juga alasan mengapa Tuhan memakai bahasa Ibrani. Tapi sebenarnya Tuhan memilih bangsa Ibrani, orang Yahudi, sebagai kepanjangan tangan untuk menceritakan kasihnya kepada bangsa lain. Makanya Tuhan pakai bahasa Ibrani. Coba kalau Tuhan mau menjangkau seluruh dunia, lalu Tuhan bicara kepada orang Indonesia, tapi Tuhan pakai bahasa Ibrani, kita akan bingung. Tuhan bilang apa tadi? Jadi Tuhan ingin berbicara kepada orang Ibrani dalam bahasa Ibrani, supaya melalui bangsa ini mereka menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Itu berarti bahwa kalau orang Ibrani keluar dari daerahnya dan masuk ke daerah Eropa, kira-kira orang Ibrani pakai bahasa apa?
Bahasa Eropa. Waktu itu bahasa apa kira-kira? Mereka pakai bahasa Yunani. Orang Ibrani pakai bahasa Yunani. Orang Ibrani kemudian tinggal di Arab Saudi sekitar tahun 100-an, 200-an sampai tahun 500-an masa itu, dan ditemukan ada banyak orang Yahudi di sana. Mereka pakai bahasa apa? Bahasa Arab. Itu yang pertama. Lalu kemudian mengapa Tuhan berbicara dalam bahasa Yunani? Karena lingua France, bahasa internasional waktu itu adalah bahasa Yunani yang bisa dipahami oleh hampir seluruh dunia. Karena Yunani berhasil menguasai hampir seluruh dunia waktu itu di dalam pemerintahan Alexander Agung. Sehingga Tuhan memakai bahasa Yunani, bukan lagi bahasa Ibrani. Bukan berarti bahwa seperti gereja di sana, bahasa Ibrani bahasa yang tinggi, bahasa Ibrani bahasa sorga. Salah. Tuhan tidak pernah menciptakan bahasa Ibrani pertama kali. Bahasa Ibrani tidak diciptakan oleh Tuhan langsung. Tapi bahasa Ibrani itu adalah perpaduan dari 2 atau 3 bahasa. Itu jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua adalah kalau diterjemahkan perjanjian baru dalam bahasa Ibrani, kira-kira pemakaian Yahweh dengan Elohim itu susah. Karena itu tadi, kekayaan bahasa Ibrani. Mengapa saya kadang-kadang mengkhotbahkan kekayaan bahasa Ibrani berbeda dengan kekayaan bahasa Yunani. Untuk menerjemahkan Allah, lalu kemudian dalam bahasa Yunani adalah Theos, itu nggak ada lagi. Kalau Ibrani ada El, ada Eloah, dan ada Elohim. Lalu kemudian ada perpaduan kata-kata, El Shaddai, El Olam, El Roi. Ada banyak perpaduan. Adonai. Sementara bahasa Yunani kalau diterjemahkan dalam bahasa Ibrani agak kesulitan. Dan memang Tuhan tidak bermaksud begitu. Tuhan tidak bermaksud begitu. Kapan memakai Elohim, kapan memakai El, kapan memakai Eloah, kapan memakai atau Tuhan Kurios, kapan memakai Adonai. Itu akan mengalami kesulitan. Mungkin, Pak, apakah ada Alkitab perjanjian baru yang bahasa Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Ibrani? Ada. Tapi itu pasti kesulitan ada. Sulit untuk memahami makna yang Tuhan kasihkan. Bisa menjawab atau masih kurang? Kalau misalnya tadi dia pengertian tentang Elohim, Eloah, terus kemudian El, tidak ada tingkatan seperti itu. Menurut saya seperti itu, sebenarnya bisa dikatakan tidak ada penyelewengan arti di sana. Kalau saya melihatnya cuma ini masalah kalau dikatakan dosa, ya dosa, masalah terjemahan aja, seperti itu. Karena gini, kalau saya membandingkannya gini, kalau misalnya masalah makna seperti itu, saya mengatakan Yesus Tuhan, kemudian saya mengatakan Yesus Allah, itu tidak ada salahnya di sana, betul enggak, Pak? Tidak ada salahnya. Tidak ada salahnya di sana, seperti itu. Jadi kalau misalnya kemudian tadi si Elohim, si El tadi diganti dengan Elohim, kemudian Eloah diganti dengan Elohim, secara makna saya lihat sih tidak ada salahnya. Seperti katakanlah tadi saya mengatakan Yesus Tuhan sama Yesus Allah. Seperti itu sih. Tidak ada salahnya, masih koma. Nggak tahu, apakah ini menarik atau ini teologia? Begini saudara, teologi itu membingungkan. Tidak, teologi itu membuat lurus. Kalau enggak ada teologi, itu kacau. Nah, boleh nggak berkata begini, Bapa itu Allah, Bapa itu Tuhan. Apakah saya salah juga berkata bahwa Yesus itu Bapa?
Ya? Tidak salah. Tapi coba tunjukkan satu kata di Alkitab yang mengatakan Yesus itu adalah Bapa. Itu di Yesaya. Itu nubuatan Yesaya, Bapa yang kekal. Tetapi di dalam kitab Perjanjian Baru tidak menemukan satu kata pun Yesus itu adalah Bapa. Kalau tidak akan kacau nanti. Apakah artinya nubuatan itu berarti ada sesuatu yang salah? Nah, jadi Elohim menurut saudara-saudara, waktu kita membaca Elohim, kira-kira itu tertuju kepada siapa? Ya, tertuju kepada Bapa, Anak, atau Roh? Ya, kepada Bapa. Nah, itu kesalahan teologis. Tadi saya sudah menjelaskan nomor 2. Elohim itu merujuk pada tunggal jamak. Di dalam Perjanjian Baru tidak dibedakan mana Bapa, mana Anak, mana Roh. Tadi, baiklah kita. Kira-kira siapa yang mulai duluan bicara? Tahu dari mana? Karena ini, otaknya ini sudah. Jadi sebenarnya Bapak Ibu Saudara, tanpa belajar teologi, Bapak Ibu sudah punya teologi khusus, namanya teologi sistematika. Jadi ketika menyebut kata Elohim, Allah, otak kita langsung menunjuk pada Bapa. Padahal Alkitab tidak buat begitu. Kan jelas tadi, pada mulanya Allah mencipta langit dan bumi. Pertanyaannya, siapa yang ditunjuk Allah pencipta di sana? Siapa? Padahal Yohanes 1 ayat 1 berkata, sampai ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia, tidak ada yang jadi. Siapa itu? Yesus. Jadi Elohim ini adalah Bapa, Anak, dan Roh. Nah, Yesaya berkata, Dia adalah Bapa yang kekal. Dia Elohim yang menjadi manusia, yang kita sebut dengan Yesus. Bingung? Dia Elohim. Jadi waktu kita berkata ya Allah, memang kemudian di Perjanjian Baru dibedakan. Mengapa dibedakan? Ada Bapa itu kita sebut sebagai Allah karena langsung pecah. Apanya pecah? Salah satunya menjadi manusia. Sehingga kita tidak menemukan kata baiklah kita. Kita tidak menemukan kata itu. Kenapa? Karena salah satunya menjadi manusia. Karena manusia sudah hancur kacau dan tidak binasa. Maka dia turun menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Dalam Perjanjian Lama tidak salah. Yesus Allah, Yesus Tuhan, tapi dalam Perjanjian Baru akan kacau. Coba misalnya kita buka di dalam di Matius. Yesus dibaptis lalu terdengar suara, inilah anak yang kukasihi. Siapa itu? Kita menyebut Allah. Lalu siapa yang dibaptis? Kita menyebut Tuhan Yesus. Kita membedakan dalam teologi. Atau misalnya di dalam 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Dibedakan. Nah, nanti kacau kalau kita harus namanya. Ketika kita berkata Allah, itu belum jelas di mana. Tapi ketika berkata Allah Yesus, jarang sebut begitu ya. Maka kita punya pengalaman dengan Yesus. Lagi, semua. Apakah salah kalau saya berkata Allah, Tuhan, Bapa? Mungkin gak ada salahnya, tapi tidak punya pengalaman khusus. Percayalah, banyak doa kita yang tanda kutip salah ya. Doa kita. Yang mana? Gini. Ya Bapa, aku hambamu. Salah nggak saya berkata dia Bapa?
Tapi sekarang saya berkata, ya Bapak, aku, iya. Saya punya pengalaman baru dengan Bapak, maka saya berkata, saya anaknya. Tapi waktu saya menyebut dia Elohim, saya menempatkan diri saya sebagai ciptaan umat. Ciptaan umat. Waktu saya menyebut dia Tuhan Yahweh, maka saya punya pengalaman baru lagi yang berbeda. Dia menebus saya. Dia dekat dengan saya. Maka saya menyebut dia Tuhan atau Yahweh. Tidak salah, tapi masih ada komanya. Nah, jadi kadang-kadang kita itu asal berdoa saja. Makanya mengapa Paulus berkata begini, saya tidak hanya berdoa dengan roh, tapi saya lebih suka berdoa dengan akal budi saya. Maksudnya apa itu? Berdoa dengan akal budi. Ya? Berdoa dengan akal budi. Mana lebih berat? Mana lebih capek? Berdoa dengan roh atau berdoa dengan akal budi? Boleh jawab lebih keras lagi. Berdoa dengan roh itu berat. Berat? Oke. Mana lebih berat? Berbahasa roh dengan berbahasa akal budi? Karena nggak bisa bahasa roh, makanya akal budi aja. Bahasa itu mengalir, nggak berat. Gini, kalau saya berdoa dengan roh itu ngalir, tapi berdoa dengan akal budi. Bapa di sorga, Tuhan, tolonglah saya. Saya akan memikirkan kata-kata, bagaimana supaya Tuhan saya punya pergumulan. Kadang-kadang dijelaskan lagi pergumulan itu apa ya? Masalah dan kesulitan dijelaskan lagi. Kalau dalam bahasa roh nggak dijelaskan. Itu di dalam roh. Dalam roh. Enggak, dalam roh itu tidak perlu dipikirkan lebih banyak lagi. Tapi kalau dalam roh itu semua ngalir. Kenapa? Dia tahu. Bahasa roh itu ngalir, dia tahu. Pak pernah berbahasa roh? Di GPP enggak pernah. Dulu pernah. Enggak diajar, bukan diajar di sana. Tidak sama dengan yang di sana. Itu ngalir. Beberapa enggak ngerti. Karena enggak ngerti enggak mau. Enggak ngerti. Enggak dipikir. Enggak ngerti kan enggak dipikir toh. Tapi kalau saya pikir, tadi Bapak ngomong tadi itu, jadi waktu saya berkhotbah juga, saya harus memikirkan mana kata yang tepat, kalau tidak diprotes nanti. Itu Pak Pepet, dengan semua teman-teman. Bisa nangkap? Sedikit? Tidak salah, tapi penempatannya, nah ini. Roh Kudus akan memakai kata-kata itu. Mengapa Alkitab kita tidak boleh sembarang dikhotbahkan? Karena ada kata yang tadi. Ada bara, yatsar, asa, dan seterusnya. Ada kata yang tidak tujuannya ke sana. Begitu. Wah. Satu lagi Pak, mungkin ini yang bisa sedikit menjelaskan pertanyaan ini mungkin kira-kira. Kalau misalnya di dalam Alkitab, ya Perjanjian Lama itu tadi yang kata Allah yang diterjemahkan El atau Eloah seperti itu, begitu diganti dengan kata Elohim, Bapak bisa jelaskan enggak kira-kira perbedaan maknanya itu di mana? Nah, iya. Terima kasih. Perbedaan makna yang pertama ya kemarin ya, Eloah itu adalah yang kuat, tapi kasusnya dia tunggal. Elohim yang kuat juga bersumpah, tapi kasusnya tunggal jamak. Beda? Agak beda ya? Itu. El juga sebenarnya yang kuat dan juga yang mengikat dirinya dengan sumpah. Tapi begini, kalau boleh diganti kata El di dalam Kejadian pasal 1, boleh aja. Tapi berubah artinya, karena Elohim itu adalah kemajemukan, cuma yang kuat dan tunggal jamak. Tapi Elohim itu adalah kekuasaan yang tertinggi yang dia pilih. Walaupun ada dewa Elohim yang tidak tinggi.
Jadi ini dipilih oleh Tuhan. Jadi ini bahasa manusia, Elohim. Bahasa manusia Elohim lalu dipakai oleh Tuhan menjadi kekuasaan-kekuatan yang tertinggi dari semua kuasa, dari semua ala-ala, ilah-ilah atau dewa-dewa. El juga itu adalah dia yang kuat tetapi tidak menyatakan pada pengalaman dalam penciptaan. Walaupun memang Elohim kan sudah ada elnya. Sama juga El Shaddai. El Shaddai itu artinya Allah yang maha kuasa. Kejadian pasal 17. Tapi maknanya akan berbeda dan juga pengalamannya berbeda. Boleh diganti, tetapi masalahnya Roh Kudus yang pakai itu kok, yang pilih. Kenapa saya seenaknya mengganti? Itu mungkin jawabannya yang membuat saya tidak boleh menggantinya. Ya memang begitu. Atau boleh nggak diganti? Bagaimana dengan Tuhan? Nah itu salah. Kalau diganti pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi lalu kemudian diganti menjadi Yahweh, itu salah total. Karena itu bukan maksudnya begitu. Nanti minggu depan kita akan membahas kata Yahweh. Mengapa Yahweh tidak ditulis di pasal 1 tapi di pasal 2? Apa hubungannya pasal 2? Itu menarik. Kenapa tidak selanjutnya satu aja? Kalau memang sama, secukup satu aja. Allah terus menerus seperti agama lain kan cuma satu panggilannya. Ini bukan cuma nama, tapi ini bukan cuma makna, tapi pengalaman beriman. Terserah waktu berdoa silakan pilih. Elohim, Yahweh, terserah. Pengalaman. Bapa, aku anakmu. Bapa, itu adalah pengalaman beriman. Dan setiap nama yang Tuhan beri, dia tidak memberi nama sekaligus begitu panjang. Tapi nama itu diberi karena ada pengalaman baru, pengalaman baru, pengalaman baru. Begitu? Sudah cukup ya? Nanti disambung lagi. Pertanyaannya masih bisa lanjut ke minggu depan. Gitu. Baik. Kita mau berdoa sekarang, ya. Baik. Bisa, ya. Pak bisa. Iya. Iya, kita mau berdoa sekarang. Ya.